Nah, teman-teman semua, karena tadi kan kita sudah di perjalanan kan, dan ini kita sudah sampai di Istana Siak. Nah, Istana Siak ini didirikan pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hasim Abdul Jali Saifuddin. Nah, yang dimana setelah itu diwariskan oleh Sultan Syarif Hasim II. Yang sekarang itu seperti yang kita tahu juga pada umumnya, bandara di Riau ini dinamakan Sultan Syarif Hasim II. Nah, itu penampakan dari Istana Siak tersebut. Gitu. Nah, di Istana Siak ini dulu saya juga pernah kesini sebenarnya. Waktu masih kecil, dan itu tuh belum seperti ini tempatnya. Dan ini sudah banyak sekali perubahan. Di sana ada Siak Serindapura tulisannya, dan nanti di sananya juga ada yang namanya pinggir sungai gitulah dia namanya. Nanti kita ke sana. Oke, pertama kita sebelum masuk Istana Siak, kita ke sana terlebih dahulu ya teman-teman. Let's go. Jadi di sini nih kalau malamnya pasti lebih ramai lagi teman-teman. Kenapa? Karena ibaratnya di sini nih kalau di Pekanbaru yang sama-sama kita tahu itu seperti kalau hari Minggu itu CFD gitu, Car Free Day. Dan bisa juga kalau di malamnya dia seperti di CD di Cut Nyadin gitu. Ayo kita ke sana. Tuh. Di sini tempatnya cukup family banget ya, karena ada mainan untuk anak-anak dan tempatnya luas. Jadi anak-anak para orang tua yang punya anak mau membawa anak-anaknya ke sini juga recommended banget. Tuh. Nah, ini dia penampakan tulisan Siak Serindapura, yang dimana di situ di seberangnya langsung bertepatan dengan jembatan kaca. Jembatan kaca inilah yang menghubungkan kota-kota yang ada di Siak nih gitu. Dan di seberang, kalau di sore hari di sini nih nanti kita bisa melihat sunset juga teman-teman. Lihat sunset yang cukup oke lah gitu untuk pemandangannya sunsetnya. Tuh, itu namanya jembatan kaca. Di situ juga ada skywalk Tengku Buang Asmara, di mana skywalk ini juga penghubung dulunya untuk perdagangan juga selain di dalam di perairan ini, di sungai ini gitu. Oke. Setelah dari sini kita bakal ke tepian bandar Sungai Pantar. Situ. Ayo, terus. Nah, kan ini bisa dilihat di situ skywalk Tengku Buang Asmara. Nah, skywalk ini berada di wilayah Mempura, tepat di seberang Istana Siak. Jadi meskipun tidak berada di lingkungan Istana Siak, tempat ini justru memberikan perspektif penghubung antara kerajaan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, dan nama Tengku Buang Asmara ini sendiri diambil dari tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Siak, sehingga tempat ini bukan hanya sekedar objek wisata tetapi juga memiliki nilai histori dan budaya. Nah, yang membuat skywalk ini unik adalah adanya bagian lantai yang menggunakan kaca transparan. Saat berjalan di atasnya kita seolah-olah melayang di atas Sungai Siak, memberikan sensasi yang cukup menantang sekaligus menarik untuk berfoto. Jika berkunjung pada malam hari, skywalk ini akan dihiasi lampu-lampu berwarna yang sering disebut dancing light, menciptakan suasana sangat indah dan romantis. Nah, jadi skywalk ini sebenarnya juga bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga simbol menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di satu sisi kita melihat Istana Siak sebagai pusat sejarah kesultanan, sementara di sisi lain kita berada di kawasan masyarakat menjadi bagian di kehidupan kerajaan dulu. Bisa disorot karena itu dilihat masih ada pemukiman, jadi itulah penghubung antara masyarakat dan kerajaan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambil foto. Memang kita tidak di sana, tapi kita bisa ngambil foto untuk menunjukkan sana gitu. Karena di sana juga ada jembatan kaca ya kan. Nanti setelah teman-teman berfoto, kita akan lanjut ke tepian bandar Sungai Jantan. Ayo teman-teman, nanti dekat aja gitu. Dua. Nah, selamat datang di tepian bandar Sungai Jantan. Tepian bandar Sungai Jantan ini salah satu ruang terbuka paling ikonik di kota Siak,
Di hadapan kita mengalir Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia yang dulunya menjadi urat nadi kehidupan Kesultanan Siak. Nah, jadi untuk teman-teman ini sedikit fun fact ya. Untuk teman-teman sedikit fun fact. Dulunya perairan Siak ini adalah tempatnya penghubung perdagangan internasional, teman-teman. Jadi bukan hanya cuma untuk warga biasa saja, pedagang-pedagang dari luar negeri juga berdagang sampai ke sini begitu. Pada masa lalu, sungai ini dipenuhi kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai penjuru membawa rempah, kain, dan budaya. Dari sinilah interaksi antara dunia luar dan Kesultanan Siak terjadi. Kini fungsi sungai memang telah berubah, tidak lagi menjadi jalur utama perdagangan, tetapi justru berkembang menjadi ruang publik yang mempertemukan masyarakat. Tepian ini dibangun bukan hanya untuk memperindah kota, tetapi juga menghidupkan kembali hubungan antara manusia dan sungai. Saat malam tiba, lampu-lampu sepanjang tepian menyala, menciptakan suasana yang romantis dan tenang. Dari sini kita juga bisa melihat kemegahan jembatan Tengku Agung Sultan Latifah yang menjadi simbol modernisasi Siak. Tepian Bandar Sungai Jantan adalah contoh bagaimana sejarah tidak hilang, tetapi bertransformasi dari pusat aktivitas ekonomi menjadi pusat kehidupan sosial dan pariwisata. Begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin tidak tahu gitu, bisa tanyakan kepada saya. Oke.